Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Maret 2023, Sabtu, Hari Raya Kabar Sukacita, disusun dan dibawakan oleh Frater Yono Kelen SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Ada sosok teladan yang perlu kita contohi dalam sabda Tuhan yang didengarkan bersama tadi. Sosok itu telah mewartakan kabar sukacita kepada Bunda Maria dan kepada kita sekalian. Maka melalui renungan yang berjudul "Dari Malaikat Gabriel", marilah kita renungkan. Malaikat Gabriel dikenal sebagai malaikat utusan yang bertugas menyampaikan berita dari Allah kepada manusia. Ia memainkan peran yang sangat penting dalam kisah kelahiran Yesus. Dia utusan untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah kepada seorang perawan, seorang gadis desa bernama Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
pesan yang disampaikan malaikat Gabriel ini membuat Bunda Maria tercengang dan sempat bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tetapi dengan penuh hikmat, malaikat Gabriel menjawab rasa ragu Bunda Maria dengan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungimu, sehingga anak yang akan dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Mendengarkan kabar itu, maka Maria dengan penuh iman berbahagia menerimanya dan menyimpan semua itu di dalam hatinya yang rendah hati di hadapan Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Kabar sukacita yang disampaikan malaikat Gabriel untuk Bunda Maria merupakan wahyu dari Allah sendiri. Wahyu itu membuktikan bahwa Allah sangat menyayangi umatnya dan ingin mereka selamat dari dosa dan maut. Rasa cinta Allah itu terwujud dengan kehadiran putranya yang tunggal untuk datang tinggal bersama manusia dan merasakan suka duka hidup manusia sambil mewartakan pertobatan dari kasih Allah sehingga mereka terhibur, dikuatkan, dan diarahkan kembali kepadanya. Melalui wahyu Allah atau kisah pewartaan kabar gembira tadi, kita belajar dari malaikat Gabriel untuk senantiasa menjadi pembawa berkat bagi semua orang dan bukan pembawa perpecahan. Kita belajar dari malaikat Gabriel untuk senantiasa santun dalam berbicara, sehingga orang tidak merasa tersinggung, tetapi menuntun orang untuk dapat mengalami kebahagiaan. Kita diajak untuk memberikan spirit lewat pewartaan kita kepada orang-orang yang telah putus harapan atau yang sangat membutuhkan motivasi dari kita. Kita jangan menjadi provokator, tetapi sekali lagi kita belajar untuk menjadi pembawa berkat dari Allah melalui sabdanya yang kita teguk setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Marilah pada pesta kabar sukacita ini kita belajar dari sosok malaikat Gabriel untuk senantiasa menjadi pewarta, menjadi pembawa berkat Allah kepada orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Dengan menjadi pembawa berkat, kita semua diikat oleh sabda Allah dan dituntun menjadi pribadi yang rendah hati menuju Allah. Ya Bapa, rawatlah hati dan setiap perkataan kami, agar senantiasa mewartakan berkat yang membahagiakan setiap orang yang kami jumpai, seturut teladan malaikat-Mu Gabriel. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.